Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'lamana bil qalam allama al-insana ma ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashari wa anam wa ala alihi wa sahbihi jurjuni wa radha. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa ba'du. Hadratul Mukarramin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hormati bil khusus Akhir Karim Ketua IKM Mushola Al-Musyafarah Bapak Haji Mudir beserta seluruh pengasuh pengurus daripada DKM Mushola, khusus Ustaz Muhammad dan seluruh jamaah, para sepuh, bibi sepuh, juga yang saya hormati ibu-ibu. Sedikit perlu kuat lagi para masak ya, masak bubuknya dan ibu tulis ngaji makan bubuk cakep tuh ya, sambelnya sambal kacang pedes untuk ngaji. Puji syukur kehadirat Allah atas izinnya kita dipertemukan di dalam majlis yang penuh berkah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dijadikan umatnya yang kemudian baik di dunia, lebih-lebih kelak di pada masa dan hari kiamat kita betul-betul diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bahasan syahadat. Udah berapa minggu lah masih syahadat terus. Ya, kemarin kita bahas syahadat berikut arkan syahadat. Ya, sekarang kita bahas la ilaha illallah. Ini juga panjang. Cukup sampai subuh ya. Ada illahu ay la ma'budu bihaqqi wujudin illallahu wa huwa muttasifun bi kulli kamalin la nihayata lahu wa la ya'lamuhu illa huwa wa munazzahun an kulli naqsin wa munfaridin bil mulki wa tadbir dan seterusnya. Allah ini adalah kalimatnya itu Allah. Apa itu kalimat an? An itu adalah lisya'ni. Apa itu lisya'ni? Lihadin. Apa itu lihadin? Hadiyatun nafsi. Nah, itu banyak bahasanya. Ansanya begitu. Ya. Kalimat an di sini itu bukan harfu nasbih, bukan harfu taukid. Di sini maknanya tadi
li sya'ni wa hal-mansiyah. An itu adalah haliyah, hak keadaan jiwa seseorang itu namanya haliyah. Sya'nun, kalau kita libatkan kepada diri kita berarti haliyatun nafsi, hak keadaan jiwa kita itu mesti masuk ke dalam lafaz an. Punya makanya saya bilang beli buku lupa amal berapa kurang atau kurang kira-kira. Sana nutup apa ya? Oh, besok mau isi memang supaya buka. Jadi takut begini Pak. Jadi kalau saya ngaji bapak-bapak ibu udah punya bukunya, takut saya sombong sendiri. Gak boleh. Seorang guru, seorang muallim itu harus betul-betul ngajak muridnya itu, jamaahnya itu benar-benar pinter. Pinter dulu, benernya belakangan. Bah, pinter dulu, benernya belakangan. Jangan bener dulu, nanti apa? Kurang-kurang. Orang usul yang ini, paham? Enggak tahu. Orang itu makanya pinter dulu, tapi harus bener, gitu. Paham ya? Ilmu baru tasdikun. Jangan tasdik dulu dari mana ceritanya. Tasdik itu adalah mentahqiqkan jiwa kita dalam amaliyah-amaliyah yang kita jalankan. Lah bagaimana tahqiq, bagaimana tasdik kalau ilmunya nggak ada? Ini sifatnya adalah syar'iyyun, syariat namanya. Beda kalau maklumat-maklumat yang lain, makanya kita syariat dulu, tahu dulu dengan ilmunya, baru bertasdikan dalam hati kita pelan-pelan. Dengan apa? Dengan tafakkur. Tahu-tahu, oh iya, guru saya kemarin guru nilainya gitu. Oh, nanti kita pastikan begitu. Paham? Itu adalah isyak. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, status ekonominya, mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau goblok, semua adalah isyak dilihat. Paham ya? Itu kayak gitu. Untuk apa menjadikan syahid? Untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha belum illallah. Ini ya, ini. Coba kita lihat. La ilaha, la ilaha maknanya adalah tiada Tuhan, tiada Tuhan. Kenapa tiada Tuhan? Karena Tuhan itu banyak macamnya. Ada duit Tuhan, fulus Tuhan, ada ibu Tuhan, ada ganteng Tuhan, cantik Tuhan, harta benda Tuhan, jabatan Tuhan. La ilaha, kalian jangan mempertuhankan gitu. Ini la ilaha di sini maknanya secara syar'i itu adalah la ma'budah. Lain makna la yang pertama secara syariat itu adalah la ma'budah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang disembah, berarti meniadakan Tuhan yang diagungkan, semua hilang. La ini berarti ditakdir jinsi, kagak ada jenisnya, kagak ada bentuknya. La ilaha, tidak ada Tuhan.
Maknanya la ma'budan bihaqqin mawjudin, kagak ada yang disembah bihaqqin dengan tahqiq, dengan keyakinan yang kuat, mawjudin dengan mawjudnya. Mawjudnya siapa? Baru ke depan Allah. Gitu. Nah kalau kita kaji lebih dalam, ini luar biasa. Ya, saya pernah belajar dengan para musyrik saya, guru-guru saya. Beliau mengajarkan bahwa, memberitahukan bahwa, menghabarkan bahwa kitab-kitab para waliullah, para awliya Allah itu beda dengan kitab yang lain. Ya, kitab-kitab para wali itu kosong Pak, nggak ada catatannya sedikit pun, kosong. Dibuka pinggir sini kosong, kosong. Di tengah-tengah tahu-tahu ada la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena dalam satu keterangan bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang pertama kali Allah ciptakan, kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Makanya nanti jangankan kita mengkaji la ilaha illallah secara utuh, kalimat la ini saja itu ada tingkatan makomat-makomatnya, ada derajat-derajatnya, ada ajaran-ajarannya. Ya, paham ya? Ya, dalam ucapannya saja kadang-kadang antara ahlul dzikri atau orang yang diberikan pelajaran oleh gurunya, yang belajar tanpa guru secara umum itu berbeda Pak, rasanya itu berbeda. Paham ya? Berbeda lah, bisa aja gitu. Saya ingin goyang gitu ya, paham ya? Goyangannya beda Pak, apalagi maknanya. Saya ikut itu, goyangannya beda-beda, apalagi maknanya, apalagi maknawiyahnya gitu. Ini jamaah rahimahullah, jamaah ibu bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dulu, nanti akan saya terangkan selengkapnya dulu. Illallahu, nah illallah ini adalah, illah di sini adalah apa itu? Pengecualian. Ya, illah ini adalah pengecualian. Ya, illallahu boleh dibaca illallahu, boleh dibaca illallah. Tapi kita kaji belakang. Tapi jangan ikutin yang belum kita tahu. Yang biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Biasa aja dulu. Jangan kebanyakan gaya karena sering gitu. Coba kita lihat. Illallah ini adalah wahyu. Maksudnya itu adalah Allahnya. Ya, Allahnya. Bukan illa. Illa di sini adalah hakun, apa ini? Mustaqnabun. Hakun litasiyah, pengecualian. Gitu. Ya. Mustasna alaih. Wa huwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala muttasibun, zat yang disifati bikulli dengan tiap-tiap kamal kesempurnaan.
Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya itu la nihayatan lahu, kagak ada ujungnya, kagak ada batasnya. Paham ya? Kalau Allah ada batasnya, kalau Allah ada ujungnya dalam sifat, dalam asma'nya, itu bukan Allah. Oh, terbatas. Maka masa Allah terbatas? Paham ya? Kalau Allah terbatas, pandangannya, keilmuannya, kudrohnya, irodanya, itu bukan Gusti Allah. Itu bohong-bohongan. Hanya niru-niru saja. Dia tidak sebagai Tuhan. Hanya pura-pura mampu, hanya pura-pura berkehendak. Itu namanya Allah atau Tuhan bohongan. Gitu. Kenapa? Itu sudah jelas. Muttasifun bi kamali kulli jamalin. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi kulli kamalin itu Allah. Jadi kagak terbatas lagi hayat tertahu. Wa ya'lamu, tidak ada yang maha tahu illa kecuali wa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa munazzahun an kulli naqsin. Wa munazzahun, dan dia sifat Allah itu adalah munazzahun, ya, mensucikan, membersihkan an kulli naqsin, dari tiap-tiap yang kurang. Berarti kalau Allah terbatas, Allah masih kurang pengetahuan, Allah masih kurang dalam kudrah, dalam kekuatan dan kekuasaan. Itu tidak mungkin. Makanya di sini terangkan wa munazzahun an kulli naqsin. Sifat-sifat yang kurang itu disucikan, dibersihkan daripada layaknya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah Allah. Kemudian wa munfaridun bil mulki. Allah itu maha tunggal dalam kerajaannya, wa tadbir, dalam setiap urusan perkaranya. Semua yang ada urusan di dunia ini yang katanya kita atur sebagai urusan kita, itu sudah dicatat oleh Allah di dalam bukunya Lauhul Mahfuz, dalam qada azal yang Allah sudah tercover semua. Saat ini pun kita ngaji di sini, itu sudah tercover bintang billah di dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam takdirnya, dalam pelaksanaannya, itu sudah ada di zaman azaliyahnya Allah. Ada yang tadinya katu, ada yang pura-pura busuk, ada yang pantatnya begini-begini. Itu sudah ditulis, Pak. Enggak usah kayak itu bahas. Target emang begitu. Ya, Pak. Saya ngomong begini di hadapan bapak-bapak, itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Untuk adanya muncul untuk adanya pagi ini kasih apa nih usul dan mereka apa nih obat ya untuk begitu. Saya mau begitu sudah ada dalam keterangan, sudah terkandung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu nganggur sebetulnya. Hanya manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluk yang lainnya itu awal. Itu bedanya manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Itu manusia diberikan akal. Pinternya sama, tawaduknya sama, adabnya sama, ilmunya sama, kehebatannya sama. Siapa? Malaikat Allah. Satu kali diberikan kepada malaikat Allah, apa itu? Nafsu.
Nah, repot Pak Haji. Kalau malaikat itu kan bisa mencolok putra, mencolok putri, bisa dalam bentuk apapun. Tahu-tahu dia bilang kita udah lama dia. Nah, balik tanya, apa siapa tahu? Akan sama Allah, nggak punya malaikat itu. Repot kita ada kebahagiaan. Setiap perempuan cantik, malaikat diganti. Kenapa? Punya nafsu untuk 1000 untuk malaikat itu tidak punya nafsu. Kalau punya nafsu dan punya keinginan berarti malaikat sama dengan manusia dan bisa tolak seperti manusia. Punya alasan, 1000 alasan seperti manusia. Gitu. Coba hitung dari Solo dan sini berapa rumah? Satu rumah berapa penghuninya? Yang haji berapa? Itu Pak Kumis itu ya, kumis. Suruh itu kumis sendiri gak tahu ya. Ini umpama gitu kan. Oh tadi itu dari sana ke sini kira-kira sama sih dah. Bapak mesin ada berapa rumah? Orang yang begitu kan. Tapi tahunya yang haji itu sendiri. Itu cuma paham ya? Nah, sudah kita lanjut. Semuanya itu ada dalam azaliyah Allah. Semuanya sudah dituliskan dalam Al-Quran. Hanya manusia diberikan akal yang sebetulnya akal ini adalah untuk menguatkan posisi keimanan, untuk menguatkan sebuah takdir kudus dari Allah atas dasar keimanan yang kemudian dipikirkan dengan otak kita masing-masing. Ini jamaah Allah. Itu adalah illallah. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk wahidun fi zati, wahidun fi sifati, wahidun fi af'ali. Itu semuanya adalah untuk mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala agar berbeda, agar tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Sampai sifatnya Allah itu tunggal, zatnya Allah itu tunggal, sampai kepada fikih perbuatan Allah yang diberikan kepada manusia pun itu tunggal, tidak ada yang menyerupai. Hanya makhluk-makhluknya saja yang berbeda. Fikihnya semua fikih Allah, sifatnya sifat Allah. Paham ya? Baik. Ini tidak sama dalam rangka mutasyibun bikulli kamalin munazzahun an kulli nafsin. Ini adalah illallah. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selesai syahadatu an la ilaha illallah, baru syahadat tauhid. Baru syahadat tauhid, yakni tauhidkan seluruh jiwa dan baik ucapan, perbuatan, sifat kita kehadiran Allah Jalla Jalaluhu. Coba sebelum kita lanjutkan barangkali ada yang bertanya. Lanjut, paham semuanya? Alhamdulillah paham. Insya Allah berkah. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna, dan persaksianku, syahadat yang kedua adalah bahwa Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf.
Kalau ibnya bukan Abdullah, bukan ibni Abdul Muttalib, bukan ibni Hashim, bukan Abdi Manaf, itu bukan Muhammad yang dijadikan oleh Allah sebagai Rasulullah. Paham ya? Jamaah rahimahullah, nama yang paling baik kata Rasul adalah nama Muhammad. Sampai Muhammad ini betul-betul menjadi tren di dalam negara yang dulunya sebagai negara yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu? Di Inggris. Tahu Inggris? Ya, kan Inggris Pak. Oh iya, iya. Inggris juga ada di depan saya. Oh, Inggris. Ya. Itu saat ini ketika mereka cucu anaknya terlahirkan, itu langsung diberikan nama Muhammad. Karena banyak saudara kita yang tertindas di Palestina, di Timur Tengah, tetapi justru itu taktik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memberikan hidayah kepada orang Eropa dan orang Barat semakin tertarik dengan Islam. Yang satu tertindas sebagai Sababiyah, yang satu kemudian menjadi tertarik dengan Islam yang orang-orang yang ditindas. Alhamdulillah mereka berusaha, insya Allah sahih dunia dan akhirat. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kalau kita lihat nama Muhammad ini adalah nama yang sangat jarang atau barangkali termasuk termasuk barang yang ada di saat itu. Maka kemudian lahirlah Muhammad bin Abdillah yang menjadi utusan Allah, namanya Muhammad. Makanya dalam satu keterangan, ketika ada orang yang diberikan nama Muhammad, hormati dia. Karena namanya itu dia tertempel dengan nama Muhammad yang mulia. Bahkan kalau kalian melihat nama Muhammad itu kemudian di kertas-kertas yang dibuat, ambil, jangan sampai terpijak-pijak, muliakan nama Muhammad, itu besarkan kita. Bahkan dalam hal satu awal dan Muhammadin, berikanlah nama anak-anak kalian dengan nama Muhammad, Muhammad, Ahmad, Mahmud, apalagi Hamidah, Hamudah, Mahmudah. Itu yang dari ada daripada Ustaz itu adalah Hamidah yang baru. Hamadu tahmidah, Muhammad dan terus. Jamaah Allah. Jadi kita harus betul-betul yakin kepada syahadatain. Ya, pentasdikan kita kepada syahadatain harus betul-betul meresap dalam diri kita. Ini adalah bahasan daripada arkanul Islam. Baru yang pertama syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kira-kira ada yang dimengerti atau yang mau ditanyakan? Oke, sudah selesai? Sudah ya, sudah azan ya. Baik ya Allah, demikian semoga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mentasdiqkan dan syahadat kita bahwa yakin betul secara tasdik
bahwa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita. Itu harus kita betul-betul tanamkan dalam jiwa kita. Kita tanamkan, kita bisikan kepada anak-anak kita. Semoga mereka tetap berkah. Billahi ta'ala lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bil hamdi. Allahumma ij'alna mu'awwidana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa zain wa la taj'alna min syarri ghaib. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.